pembelajaran berbasis Montessori. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang Montessori ya Bapak Ibu ya? Sudah pernah mendengar belum? Montessori-nya aku belum tahu. Ya, jadi sebenarnya Montessori itu kalau di luar negeri gitu ya, itu tuh sudah sangat lama tahun 80-an, tetapi di Indonesia mungkin baru booming sekitar 10 tahun terakhir. Jadi sebenarnya Montessori ini adalah pembelajaran yang didukung dengan alat-alat tertentu. Misalnya contoh, hari ini kan kita ingin membahas pecahan ya. Nah, salah satu medianya atau alatnya saya menggunakan magnet. Jadi magnet pecahan. Nanti misalkan ada yang menggunakan balok kayu juga bisa. Jadi Montessori itu adalah semua proses pembelajaran, tetapi metode mengajarkan ke anak itu menggunakan alat-alat yang mendukung pembelajaran tersebut. Jadi kayak alat peraga. Bedanya apa sih itu dengan alat peraga? Kalau alat peraga kan gurunya kan peragakan di depan. Alat peraga itu cuma satu ya. Kalau Montessori setidaknya 5 siswa itu satu alat. Jadi mereka sendiri yang mengolah, ya betul. Tetapi mereka sendiri yang mengolah, guru hanya memberikan clue-nya saja. Jadi mungkin sekarang kita seperti simulasi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita memberikan Montessori ke siswa. Nah di sini saya membawa 5 karena tadinya rencananya akan saya bagi ke dalam 5 kelompok. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh gabung gitu ya. Iya. Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan alat ini? Belum. Ya, jadi sebenarnya tadinya saya ingin memberikan pelatihan untuk membuat alat ini. Bahan-bahannya ini tuh mudah sekali didapatkan di online pakai Bapak Ibu ya. Jadi ini bahannya terbuat dari koko, lalu belakangnya itu ada magnet. Jadi yang kita miliki magnet itu biasanya dijualnya per meter. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat lagi tetapi dengan ukuran yang sangat besar, Bapak Ibu bisa pesan di online shop itu per meternya kalau tidak salah 90.000 itu harganya. Nah untuk kokonya ini juga dijual 10 per meter. Nah kita mulai saja Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu mohon perhatikan di sini. Nah di sini kan isinya total ada 9 topik ya Bapak Ibu ya. Ada 1, ada 1,5, 4, 5, sampai 1/12. Jadi pertama kali kita mengajarkan konsep pecahan, kan pecahan itu sebenarnya abstrak ya. Kalau anak tahu pecahan itu apa sih, kalau nulisnya pakai per gitu ya. Jadi supaya tidak abstrak, kita bisa pakai bantuan ini. Misalkan saya ingin menjelaskan, anak-anak pecahan 1/2 tuh bukan 1 terus ada garis ada 2. Jadi anak tuh mindsetnya jangan sampai 1/2 itu 1 ada garis ada 2. Jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana 1/2? Ini 1, lalu kita kontek jadi 2. Bisa dikontek itu. Jadi 1/2 adalah satu lingkaran dibagi menjadi 2. Jadi biar anak itu paham ya, gitu. Terus nanti berarti bagaimana untuk penjelasannya? Oh berarti kalau setengah ditambah setengah jangan diajarkan dulu 2/2. Jadi orang ngajarinya kalau setengah ditambah setengah, kalau penyebutnya sama atasnya aja langsung tambah. Seperti itu kan biasanya ya. Nah itu jangan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai ini, misalkan setengah ditambah setengah ya, berarti ini setengah ditambah setengah, kita kan punya magnet yang satu. Nah kira-kira kalau setengah dengan setengah digabung, lepas atau tidak? Jadi satu ini. Iya, ternyata betul. Oh berarti setengah tambah setengah itu 1, bukan 2/2. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya untuk 1/4 misalkan 1/4 ditambah 1/4 berapa ya? Itu kan kita ngajarin ya. Pakai aja di sini. Jadi yang satu ini kayak buat alas. Kita pakai 1/4, lalu kita tempelkan 1/4. Nah kira-kira bagian yang belumnya ini berapa? Kayak kita mau ngajarin 1/4 tambah 1/4. Berarti 1/4-nya tempel, 1/4-nya tempel. Kosongnya berapa ini? Oh ternyata di sini pas dengan setengah. Oh jadi setengah ditambah 1/4 sama dengan 1/2. Itu kalau kita ngeliatin anak yang saya sebentar ya, dalam sebentar kan yang digunakan ini ya, terus kalau ini yang ini boleh boleh aja jadi dia kelihatan gitu gini ya. Iya, sama karena yang dilakukan kan menambah ini kalau ini kok itu ada apa-apain gitu. Ya, boleh yang ditempelin begini, mungkin yang sisi perempatnya ditempelin di belakang ini ya. Jadi di pakai gini Bapak Ibu. Nah, ternyata menutup sempurna bagiannya. Nah, seperti ini kan, ini setengah ya. Setengah, ternyata ini 1/4 dan 1/4 seperti itu. Lalu untuk pecahan senilai, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Menggunakan alat untuk menyatakan pecahan senilai. Misalkan 3/6 senilai dengan berapa? Ya, caranya bagaimana mempraktekkan dengan ini? 3/6 senilai dengan 1/2. Ya, mau demonstrasikan menggunakan ini kira-kira bagaimana? Ya. Memang harus dipakai. Ada yang cerita dengan 3/6. Ya. 3/6 sama dengan 1/2. Bagaimana cara mendemonstrasikannya pakai alat Montessori ini? Kita ingin mengajarkan pecahan senilai gitu ceritanya. Kan kalau secara konsep kan 3/6 sama dengan dibagi 3 gitu kan ya. Jadi 1/2. Nanti siswa mengasepnya 1/2
Enggak, kalau misalkan 3/6 nya kita kan 1/6 nya ada 3 kali. Kita tampilkan di yang saling atas. Lalu kita samakan dengan 1/2. maksudnya ini menutupi, berarti ini senilai dengan 1/2. Bisa. Ya. Oke, Bapak Ibu, namanya siapa? Bu Irma. Ibu Irma. Ibu Irma tadi menjelaskan, mengatakan kalau menjelaskan 3/6, 3/6 itu kan artinya 1/6-nya ada 3. Ya, berarti kita pakai 1/6 ada 3, tempel di sini. Atau mungkin langsung aja bentuk begini. Kira-kira berapa per berapa ya yang seperti ini? Oh, cocoknya di sini dengan setengah. Ngepas nggak? Oh, ngepas. Berarti 3/6 atau 1/3 sama dengan 1/2. Seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Oke, tadi pecahan senilai sudah. Coba sekarang pembagian. Misalkan berapa ya? 1/4 dibagi 2. Ya, 1/4 dibagi 2. 1/4 dibagi 2. Bagaimana cara kita mendemonstrasikan 1/4 dibagi 2? Kalau secara konsep hitungan matematis berapa 1/4 dibagi 2? Mungkin Bapak Ibu yang punya anak kecil, biasanya Montessori itu diadaptasi dari pembelajaran anak usia dini. Jadi cocoknya anak PAUD Bapak Ibu umur balita sampai umur sampai 5 tahun seperti itu. Nah, tetapi seiring berkembangnya zaman, Montessori bisa kita adaptasi juga untuk level yang lebih tinggi, misalkan SD dan SMP, begitu. Jadi sebenarnya Montessori itu adalah bagaimana cara kita mengajarkan ke anak dengan mendemonstrasikan dan si anak tersebut benar-benar belajar megang alat. Ya, jadi dengan Montessori kita akan menanamkan pembelajaran itu berbasis ini keterampilan menggunakan alat. Jadi siswa tersebut tahu konsep pecahan itu apa. Sekarang kalau pembagian, misalkan 1/4 dibagi 3. 1/4 dibagi 3 berarti kan cara biasanya ini berbeda. Jadi dikali 1/3 gitu ya, dibalik ya. Jadi 1/12. Berarti Bapak Ibu bagaimana cara menjelaskan kalau 1/4 dibagi 3 itu 1/12? Berarti Bapak Ibu cukup cari 1/4, pecahan 1/4, mana yang kira-kiranya sama. Jadi dari bentuk pecahan ini mana yang sama dengan luasan 1/4. Kalau misalkan kita tadi dibaginya sama 3. Jadi nanti anak-anak itu akan trial and error. Coba-coba. Oh, kayak gini jadinya. Ini bisa dipapek-papek ya Bapak Ibu. Ini ya. Ya, ini 1/4 dibagi 3 bagian. Sama kan Bapak Ibu ya? Berarti 1/4 adalah 3 kalinya 1/2. 1/12 kali 3 hasilnya adalah 1/4. Seperti itu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya. Oke, saya ingin bertanya nanti siapa yang ingin menjelaskan silakan Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu menjelaskan perbandingan pecahan, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, dan mengurutkan pecahan. Jadi bagaimana Bapak Ibu menjelaskan konsep mana lebih besar, lebih kecil dari 2 pecahan dan mengurutkan beberapa pecahan menggunakan alat bantu ini. Itu bisa ya Bapak Ibu ya, silakan didiskusikan. Ada 6/2 persamaan A. Bentar. 1/2 sama dengan 6/12. Ya.
Ayo,